Sahabat GKI, jumpa kembali dengan Sapaan Gembala GKI dengan saya, Pendeta Diana Bahri, dengan basis pelayanan GKI Cipinang Elok, Jakarta. Bagaimana kabar sahabat GKI hari ini? Ketika kita sibuk, ketika kita panik, ataupun juga kita merasa jengkel, marah, tapi toh seringkali kita menjawab, ya baik-baik saja. Sahabat GKI, dalam apapun keadaan saudara dan bagaimana saudara saat ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau belajar lagi melihat kebaikan dan kasih Tuhan buat kami. Tolonglah kami merenungkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini saya ingin mengajak sahabat GKI memperhatikan Injil Matius pasal 18 ayat 23 sampai ayat yang ke-35. Matius 18 ayat 23 sampai 35. Saya akan membacakan ayat yang ke-35 untuk kita. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Sahabat GKI, pernahkah Anda berhutang? Mungkin kepada bank sebagai instansi, atau juga kepada pinjol, atau kepada teman atau saudara yang bersedia meminjamkan. Saya pribadi merasa saya berhutang kepada banyak orang di sekitar saya. Saya berhutang ketika lebih kurang 10 bulan saya berada di kandungan ibu saya. Dan pasti itu berat, tidak mudah. Saya berhutang ketika saya berada di sekolah minggu dan sejak Frobel, kelas prasekolah, saya sudah ada di sana. Dan di tahap-tahap berikut sampai kelas sekolah minggu selesai. Dan saya juga berhutang bukan cuma kepada guru-guru sekolah minggu, tetapi juga kepada para pendidik saya di sekolah, di perguruan tinggi, dosen dan pembimbing saya. Saya berhutang pada komunitas yang banyak sekali menjadi tempat untuk saya belajar. Baik itu secara formal maupun juga ketika kita menyatu berada di tengah masyarakat. Saudara, bukankah kita diajak melihat hidup di dalam pengampunan Allah adalah juga ketika kita mau belajar merasakan kebaikan dan kita berhutang pada banyak orang di sekitar kita. Injil Matius 18 memuat satu ilustrasi tentang pengampunan. Ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada raja. Raja ingin meminta hamba ini segera melunaskan hutangnya. Lalu ketika ia tidak sanggup, maka seluruh hartanya, keluarganya akan disita. Tetapi ketika hamba ini memohon, maka raja berbelas kasih dan mengampuni, melunaskan atau kalau mau dikatakan memutihkan hutangnya. 10.000 talenta. 1 talenta setara dengan 600 dinar. 1 dinar, kalau kita konversi saat ini, 1 dinar Kuwait
setara dengan 33,3 US dollar. Kalau kita menggunakan angka 1 dolar ekuivalen dengan 15.700 rupiah, maka nilai dari hutang 10.000 talenta itu lebih kurang 3 triliun. Sementara apa yang akan saudara atau kita sebagai sahabat GKI lakukan ketika kita mengalami dibebaskan hutang sejauh 3 triliun nilainya? Ayat 28 dari bacaan kita tadi, ketika hamba itu keluar dari tempat raja, maka ia bertemu hamba lain yang juga sesama temannya. Dan temannya ini berhutang 100 dinar. Yang kalau dihitung maka itu setara dengan 53 juta rupiah. Sahabat GKI, apa yang dilakukan oleh hamba yang sudah mengalami pengampunan 3 triliun tadi nilainya? Maka ia meminta temannya ini untuk melunaskan hutangnya, lalu memenjarakannya sampai ia sanggup menyelesaikan hutangnya. Saudara, memang ilustrasi hutang kreditor dalam Injil Matius 18 tadi tidak membawa kita untuk menjadi seorang ahli matematis. Tetapi kita diajak untuk melihat bagaimana pengampunan yang sudah kita terima dari Allah. Ketika Allah mengasihi dan mengampuni kita, nilainya tentu jauh lebih besar dibandingkan perhitungan 3 triliun tadi. Lalu kemudian apa yang akan kita lakukan? Oh, kita orang GKI. Nanti ketika hari Minggu, toh ada liturgi pengakuan dosa. Di sana, sahabat GKI, ketika kita mau mengatakan Allah begitu mengasihi dan menebus kita, mengampuni dosa kita dan nilainya begitu luar biasa besar, maka kita akan lebih bersungguh-sungguh dan tidak perlu tunggu pada hari Minggu dalam doa pengakuan dosa. Ketika tiap hari kita menjalani keseharian kita, apakah kita mengingat kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dan diampuni Allah? Maka kita pun juga bertanggung jawab untuk memelihara hidup kita di dalam keselamatan dan kasih Allah. Di dalam kekudusan dan juga tingkah laku kita berusaha untuk mau berkenan kepada Tuhan. Saudara, satu hal. Hari ini saudara sudah mengampuni siapa? Apakah kita seperti hamba yang tadi diampuni oleh sang raja? Memenjarakan temannya sementara ia sudah diampuni nilainya lebih dari 3 triliun. Dan temannya itu berhutang 53 juta rupiah. Apakah kita bersedia belajar mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita? Karena kita sudah lebih dahulu diampuni Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Engkau menerima dan mengampuni kami. Mampukan kami hidup di dalam kasih dan pengampunan-Mu, untuk mau terus belajar mengampuni orang-orang yang di sekitar kami. Siapapun, apapun, dan berapa besar pun kesalahan mereka. Kami bersyukur Engkau menyelamatkan dan menebus kami dengan sempurna. Tolonglah kami untuk terus mau belajar mengampuni
sesama kami. Di dalam Kristus kami mohon. Amin. Sahabat GKI, selamat beraktivitas. Kiranya damai dan sejahtera Allah memenuhi hati dan pikiran saudara. Dan kita semua mau terus belajar mengampuni. Tuhan beserta kita.